KUHP baru versus KUHP lama. KUHP baru terdiri dari tiga buku, ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran. KUHP lama terdiri dari dua buku, ketentuan umum dan tindak pidana. KUHP lama, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Penafsiran diserahkan pada hakim berdasarkan doktrin hukum pidana. KUHP baru, tidak ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Penafsiran analogi tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 1 ayat 2. KUHP lama, penentuan locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, dan locus delicti, waktu terjadinya tindak pidana, diserahkan pada hakim berdasarkan doktrin hukum pidana. KUHP baru, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. KUHP lama, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, liability based on fault. KUHP baru, pertanggungjawaban pidana yang ketat, strict liability, dan pertanggungjawaban pidana pengganti. Pasal 39, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. KUHP lama, tidak dipisahkannya alasan penghapus pidana, strafrechtsleutigung, mengatur alasan peringan pidana. Manusia sebagai subjek hukum, natural person, tidak ada pidana kerja sosial. KUHP baru, memisahkan secara tegas adanya alasan pemaaf pada pasal 37-47, alasan pembenar pada pasal 32-36, memperluas jenis alasan peringan pidana bagi pelaku dengan kualifikasi tertentu. Pasal 139-143, adanya perubahan pada alasan gugurnya kewenangan M. Melakukan penuntutan. Pasal 152, delik adat merupakan bagian dari tindak pidana, walaupun tindakan yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP pasal 2. KUHP lama, tidak dipisahkannya alasan penghapus pidana, strafrechtsleutigung, mengatur alasan peringan pidana. Manusia sebagai subjek hukum, natural person, tidak ada pidana kerja sosial. KUHP baru, memisahkan secara tegas adanya alasan pemaaf pada pasal 37-47, alasan pembenar pada pasal 32-36, memperluas jenis alasan peringan pidana bagi pelaku dengan kualifikasi tertentu. Pasal 139-143, adanya perubahan pada alasan gugurnya kewenangan melakukan penuntutan. Pasal 152, delik adat merupakan bagian dari tindak pidana, walaupun tindakan yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP pasal 2. KUHP lama, jumlah pidana denda dimasukkan ke dalam rumusan pasal. KUHP baru, jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal-pasal tetapi dirumuskan ke dalam kategori pasal 79. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan A. Kategori I, Rp1.000.000, Rp1.000.000. B. Kategori 2, Rp10.000.000. C. Kategori 3, Rp50.000.000. D. Kategori 4, Rp200.000.000. E. Kategori 5, Rp500.000.000. F. Kategori 6, Rp2.000.000.000. G. Kategori 7, Rp5.000.000.000. H. Kategori 8, Rp50.000.000.000. Untuk selanjutnya pada KUHP lama, pidana mati sebagai pidana pokok. Tapi kalau kita lihat dari KUHP baru, pidana mati dirumuskan sebagai pidana istimewa yang pelaksanaannya dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun. Apabila terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati dapat dikonjungsi atau diubah menjadi tindakan pidana penjara seumur hidup, dapat dilihat pada pasal 10. Demikian perjumpaan kita kali ini membahas tentang KUHP lama dan KUHP yang terbaru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Stay tune di channel Kantor Hukum Perjuangan yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 61 Medan. Sampai jumpa.